Selamat petang, selamat kembali bergabung di iNewsroom. Di sini kita akan berdiskusi, berbincang mengenai isu-isu fenomenal, kontroversial, dan krusial yang menjadi sorotan. Bersama saya, Abraham Silaban. Pemirsa, dua warung dan motor tertimpa pohon tumbang di Jalan Surya Kencana, Pamulang, Tangerang Selatan. Hujan deras disertai angin kencang membuat pohon mangga tumbang hingga menimpa dua warung dan sepeda motor sore tadi. Meski tidak ada korban jiwa, namun arus lalu lintas dari arah Jalan Surya Kencana menuju Jalan Siliwangi sempat tersendat karena sebagian batang pohon menutupi jalan. Sementara itu, batang pohon tumbang baru dapat dievakuasi 1 jam kemudian. Banjir yang merendam perumahan Bumi Nasio Indah Jatiasih, Bekasi, Jawa Barat berangsur surut. Sebelumnya, banjir terjadi akibat jebolnya tanggul sungai sepanjang 20 meter. Banjir yang merendam perumahan Bumi Nasio Indah Jatiasih, Kota Bekasi berangsur surut. Ketinggian banjir kini berkisar antara 10 hingga 20 cm. Warga yang sebelumnya mengungsi pun kini mulai kembali ke rumah mereka. Sebanyak 2 pompa air dikerahkan untuk mengurangi volume air di kawasan ini. Sementara tanggul yang jebol telah diperbaiki secara sementara menggunakan karung pasir. Turunkan juga dari balai besar 2 pompa besar untuk membantu mengurangi debit air yang masuk dan mengurangi air yang tergenang di wilayah Nasio ini. Kita khawatir ada hujan lagi dan insya Allah hari ini insya Allah sudah bisa turun dari balai besar melalui DMSDA untuk di tanggulnya ditutup dengan gobek atau pasir dengan itu. Sebelumnya banjir dengan ketinggian lebih dari 1 meter merendam perumahan Bumi Nasio Indah Jatiasih pada Senin malam. Ratusan warga terpaksa mengungsi dengan menggunakan perahu karet. Banjir disebabkan jebolnya tanggul Kali Cakung yang berada di belakang permukiman warga. Sebuah jembatan di Lebak, Banten ambrol diterjang banjir. Sementara permukiman di Bale Endah, Bandung dikepung banjir setelah diguyur hujan semalaman. Cimanggenteng banjir bandang, kendaraan tidak bisa melewati karena pagarnya imbas terbawa oleh arus air. Jembatan penghubung antar desa Narimbang Mulia dan desa Cimanggenteng, Lebak ambrol dihantam banjir. Derasnya luapan banjir membuat pembatas jembatan dan aspal jembatan terkelupas. Tidak hanya terjangan air, tumpukan sampah kayu yang terbawa banjir juga merusak sejumlah bagian jembatan. Meski saat ini jembatan sudah bisa dilalui, namun warga berharap segera ada perbaikan karena khawatir adanya longsor susulan saat banjir datang. Bale Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pengendara ini terpaksa menuntun motornya karena khawatir mogok saat melintasi banjir. Setelah diguyur hujan sejak kemarin, banjir setinggi 50 cm menggenangi permukiman yang berdekatan dengan Sungai Citarum. Akibat banjir ini, aktivitas sejumlah warga terganggu. Banjir pertama ini. Banjir pertama ini mengarah, dan biasanya kalau sudah begini terus. Untuk mengantisipasi banjir susulan, warga Bale Endah berharap adanya revitalisasi Sungai Citarum dan perbaikan sistem drainase permukiman. Selama 3 hari, permukiman warga di Kebonpala, Jakarta Timur terendam banjir imbas Kali Ciliwung meluap. Usai banjir surut, sebagian warga yang awalnya mengungsi tenda-tenda pengungsian kini sudah kembali ke rumah masing-masing untuk membersihkan lumpur sisa banjir. Petugas dari Subdinas Sumber Daya Air Jakarta Timur dan juga PPSU Kelurahan Cipinang Melayu terus bekerja membersihkan sampah-sampah sisa banjir di gorong-gorong maupun bantaran kali. Banjir dengan ketinggian antara 70 hingga 100 cm merendam 2 RT di kawasan ini. Untuk mengantisipasi fenomena La Nina, Pemprov Jakarta
segera mengevaluasi sistem penanganan banjir. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menargetkan banjir akan surut dalam waktu 6 jam. Menetapkan target untuk setelah hujan berhenti, bila hujannya di atas 100 mm per hari, maka harus dipompa, dikeringkan, diberikan target 6 jam. Kalau di bawah 100 mm hujannya, maka seharusnya tidak terjadi banjir. Artinya ada sesuatu yang salah di dalam ini. Ustadz Zaki Mirza dan rombongan mengalami insiden saat dalam perjalanan dakwah di daerah pelosok Riau. Dalam video yang diunggah oleh pendakwah Zaki Mirza, mobil minibus terguling usai mengalami tergelincir di sebuah jalan non aspal di Riau. Mobil ini merupakan salah satu rombongan Zaki Mirza. Beberapa orang berupaya mengembalikan mobil ke posisi normal. Upaya mereka berhasil, namun kondisi mobil hancur beberapa bagian. Bagaimana peristiwa itu terjadi? Sudah terhubung bersama kami Ustadz Zaki Mirza, pendakwah. Assalamualaikum, selamat petang Ustadz Zaki. Ya, Abang, selamat petang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, Abang. Ya, apakah Anda baik-baik saja? Alhamdulillah, sehat walafiat semua teman-teman. Kita lagi berdakwah di pelosok-pelosok Riau bersama Ustadz Kembar, Ustadz Adi Alwi, dan Ketua Yayasan kita Beli Berbagi, Al-Ustadz Keram Umay di MPD. Alhamdulillah kita semua sehat walafiat, termasuk teman-teman di tim yang ada di mobil tergelincir juga semua sehat walafiat. Alhamdulillah. Oke, jadi satu hal yang bisa dipastikan, Ustadz Zaki tidak ada dalam mobil yang tergelincir itu ya, tapi rombongan yang bersama-sama menuju daerah dakwah itu ya? Betul. Jalan itu memang udah saya lalui sebelumnya, lalu kemudian tim yang kedua masuk, dan yang memang ada di TKP saat itu langsung Ustadz Kembar. Itu gimana Ustadz? Ya, jadi memang di saat itu mungkin jalan ketika dilalui oleh Ustadz Mirza belum basah, belum hujan. Tapi ketika kami lewati beberapa jam setelah Ustadz Mirza sudah ada hujan sehingga jalanan itu berlumpur dan licin. Jadi rombongan kami ada 2 mobil, nah yang di depan itu mengalami hilang kendali lalu bergerak bebas sampai tergelincir seperti yang kita lihat di video tadi Bang Antara. Ini nampaknya perjalanan jauh ya, Ustadz, bisa dijelaskan ini sebetulnya hendak dakwah kemana? Ini kita dari beberapa pelosok mau arah balik ke Pekanbaru. Saya lewat jalan yang sama sebelumnya, tapi dalam keadaan masih kering, belum turun hujan atau gerimis. Tapi mobil tim saya pun termasuk mobil yang saya di dalam itu bannya bocor. Sempat lama kita di dalam trek tersebut karena ini panjang hampir 3 jam tanpa sinyal, ada perumahan. Disitulah terjadi. Dan memang itu kita dari mana? Itu kita dari Taluk Kuantan menuju survei. Kita memang ngambil jalan pintas karena kita harus kejar safari dakwah untuk malamnya. Jadi kalau seandainya kita lewat saat itu tidak akan terkejar. Jadi kita ambil alternatif yang lebih singkat, itu waktu 3 jam. Jadi kita melalui jalanan yang lumayan kecil itu di daerah RAPP. Itu pohon-pohon kertas di sana, pabrik kertas. Iya, gitu Bang. Dari potongan gambar yang sedang kita tampilkan ini, kondisi mobil ringsek ya, sampai harus dibalikkan ke dalam kondisi posisi normal maksud kami. Bagaimana penumpang yang ada di dalam mobil itu, Ustadz? Sejauh ini sih alhamdulillah sehat semua Ustadz ya. Itu ada berapa orang? Di dalam itu ada 4, di mobil kami juga 4, dan mobil itu ada kita datang ketika lalu kemudian begitu terjadi langsung kita evakuasi. Setelah itu mobil itu ditinggalkan karena memang tidak ada sinyal dan susah mencari bantuan dan pertolongan, sehingga kami langsung berangkat ke lokasi berikutnya. Dan karena ini perjalanan dakwah, kami yakin ini juga mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kami sudah mencapai di lokasi tausiah selanjutnya, tiba-tiba mobil yang kami tinggalkan di lokasi kejadian itu lewat mobil towing, mobil pengangkut mobil
bagus gitu ya. Kebetulan itu ya. Kebetulan, yang memang sangat jarang terjadi karena di situ jalurnya mobil proyek, mobil pengangkut pohon-pohon saja. Nah, inilah pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang itu artinya kejadian itu bisa terjadi sama siapa saja dan kapan saja. Karena ini menjalankan dakwah, maka kami selalu istiqomah dan mengharapkan pertolongan dari Allah. Iya, harapan kami cuma satu, ke depannya semuanya baik-baik saja, lancar-lancar saja, karena ada tujuan mulia di balik ini semua, tujuan dakwah di daerah-daerah yang memang hendak dijangkau oleh rombongan Ustadz Zaki Mirza. Terima kasih sekali lagi atas waktunya berbincang bersama kami. Kami doakan semuanya baik-baik saja. Pasca terjadi pengeroyokan mahasiswa di kampus negeri Poltek Sriwijaya Palembang, pihak kampus angkat bicara. Sementara itu 4 orang pelaku telah diamankan polisi. Viralnya video mahasiswa dikeroyok belasan orang di kampus Politeknik Negeri Sriwijaya, pihak kampus menyerahkan kasus ini kepada polisi untuk diproses sesuai aturan yang berlaku. Ya kan, kalau dia ada proses kita jengok, tapi dari kesalahannya juga akan dikaji. Kita ada dewan etik kan di Senat. Pihak kampus kita menjaga semua. Kalau sanksi sesuai dengan apa tingkat berat ringannya dia, ya kan? Kalau dia sampai hilangnya nyawa itu yang paling berat. Tapi ini sudah kekerasan juga termasuk di dalamnya. Nanti kita lihat apakah skorsingnya seperti apa, ya kan? Itu yang terberat bisa sampai dengan dikeluarkan. Sebelumnya aksi pengeroyokan mahasiswa terjadi pada Sabtu lalu. RZ, mahasiswa di salah satu universitas negeri di Palembang, dikeroyok sesama mahasiswa. Dalam video terekam sejumlah mahasiswa lainnya menganiaya korban di koridor kampus. Ramainya video di media sosial membuat keluarga korban geram dan akhirnya melaporkan kejadian ke polisi. Petugas pun akhirnya berhasil mengamankan 4 pelaku, yaitu AS, DW, AJ, dan AM yang diduga telah mengeroyok korban. 1 dari 4 pelaku merupakan alumnus mahasiswa dari kampus setempat. Dugaan sementara motif kejadian adalah kesalahpahaman. Atas perbuatan anarkis pelaku, keempatnya terancam hukuman 5 tahun penjara. Sejumlah aturan dilonggarkan bagi daerah yang ditetapkan PPKM level 1. Apa saja yang harus diwaspadai? Kami hadirkan perbincangannya usai jeda.